warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Badriah SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Terpadu Putra Jaya Batam. Hari ini Senin 13 September 2021, saya melaksanakan praktek pembelajaran secara daring untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam keadaan sehat semuanya ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh semangat. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum pembelajaran dimulai, silakan untuk Nanda Prima memimpin doa pada kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan Nanda Prima. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan doa dengan baik. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir dan bisa mengambil makna pembelajaran hari ini sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari menuju kehidupan yang lebih berkah dan bermakna. Baik anak-anak ibu semua, sebelum masuk pembelajaran kita absensi terlebih dahulu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung dan beraktivitas dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini 13 September 2021 ya. Ibu absensi dari Ainun Hanafisa hadir ya. Hadir Bu. Kemudian Nailah Nurul Khotimah ya. Kemudian ada Noni Aprilia Fitri dan Rahmatul Hidayat. Satu lagi ada Tiara Putri. Terima kasih sudah bergabung mengikuti pembelajaran pada hari ini anak-anak ibu semua. Baik anak-anak ibu semuanya, kemarin ibu sudah sampaikan bahwa dengan keadaan yang seperti ini patutnya kita harus selalu bersyukur ya, kita diberikan kesehatan, nikmat yang sangat luar biasa ya, tingkat lagi belajarnya ya untuk lebih aktif lagi, gali potensi yang kalian miliki untuk mengembangkan kreativitas dan potensi kalian sehingga kalian bisa menciptakan hasil-hasil karya yang sangat luar biasa nantinya. Yaitu motivasi buat kalian semuanya untuk terus meningkatkan prestasi belajarnya karena kita mempunyai kesempatan yang sama. Jadi manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, sudah jelas ya. Saya ingin memastikan kembali untuk kesiapan pembelajaran kita pada hari ini. Coba pastikan untuk buku pembelajaran sebagai sumber belajar pastikan ada. Kemudian Al-Qur'an ya. Kemudian sumber pembelajaran yang lain bisa kalian siapkan juga. Dan pastikan perlengkapan khususnya mengenai masalah perangkat kalian ya. Jangan sampai luput nanti dalam pertengahan proses pembelajaran karena nanti di kegiatan inti kalian harus presentasi dari masing-masing kelompok. Ya, sudah ready semuanya ya. Baik, Ibu masuk ya mengingatkan kembali pembelajaran minggu yang lalu. Kira-kira masih ingat nggak dengan pembelajaran minggu yang lalu tentang apa? Yang minggu yang lalu tentang apa? Berpikir kritis ya, itu kajian apa? Quran Surat apa? Ayat 190 sampai 191 Bu. Iya, baik. Terima kasih masih ingat ya, kajian Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 tentang berpikir kritis. Ya, hari ini kita melanjutkan materi tersebut, yaitu tentang materi, masih kajian Quran Surat Ali Imran, tapi ayat yang ke-159, yaitu tentang demokrasi dalam Islam. Ya, baik sebelum masuk kita ke materi tentang demokrasi dalam Islam,
Coba anak-anak Ibu perhatikan, nampak ya? Kita berliterasi terlebih dahulu ya. Buka Qur'annya ya, surat Ali Imran ayat 159 yaitu tentang demokrasi dalam Islam. Silakan siapa yang bisa membacakan Quran surat Ali Imran ayat 159 ini? Nunuha Nafisa minta tolong dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang bisa membacakan arti atau terjemah dari Quran surat Ali Imran ayat 159? Ada? Noni, Bu. Ya, silakan Noni. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Iya, tepat sekali apa yang disampaikan dari Noni untuk terjemah Quran Surat Ali Imran ayat 159 ya. Pastikan ini selalu dibaca dengan baik dan benar sesuai dengan makhrajul huruf dan bacaan hukum tajwidnya. Lanjut, Ibu tampilkan di sini ya. Hari ini kita akan belajar tentang kajian Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan hadis tentang demokrasi dalam Islam ya. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah kalian mampu untuk mengidentifikasi 5 hukum bacaan tajwid dari Quran Surat Ali Imran ayat 159 tentang demokratis dengan benar. Yang kedua, menjelaskan asbabun nuzul Quran Surat Ali Imran ayat 159 tentang demokratis dengan benar. Yang ketiga adalah kalian mampu untuk menganalisis terjemah dari Quran Surat Ali Imran ayat 159 tentang demokratis dengan benar. Nah, ini tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya, apa sih nilai PPK atau pendidikan penguatan karakter yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah nilai religius, ya, yang tadi kita sudah lakukan. Salah satunya ketika memulai suatu kegiatan apapun itu bentuknya, lakukan dengan doa terlebih dahulu supaya Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dari apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah kalian memiliki rasa tanggung jawab. Tanggung jawab dalam apa? Dalam mengerjakan dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Dan yang ketiga adalah peserta didik memiliki sikap disiplin ya. Salah satunya pembelajaran hari ini kalian mengikutinya dengan tepat waktu dan semuanya bisa hadir. Dan yang keempat, kalian memiliki karakter, memiliki kejujuran ya. Kejujuran dalam apa? Mengerjakan tugas dengan baik ya, dengan benar. Baik, sebelum masuk proses pembelajaran, Ibu coba memberikan stimulus kepada kalian dari kegiatan pembelajaran, yaitu gambar-gambar yang berkaitan tentang demokrasi. Ada yang bisa membantu Ibu? Gambar pertama, apa yang bisa kalian tangkap dari gambar pertama ini? Bermusyawarah, Bu, untuk mendapatkan... Ada yang bisa membantu Ibu? Bermusyawarah untuk mendapatkan kata mufakat. Baik, dari Ainun coba, apa? Bahwa kita harus menghargai pendapat dari keputusan teman sejawat kita, Bu, ketika musyawarah. Iya, boleh ya, menerima keputusan, menghargai dan menghormati keputusan hasil musyawarah. Betul sekali ya, sebenarnya apa yang dari disampaikan dua siswa tadi tentang yang pertama adalah itu adalah untuk bermusyawarah menemukan satu keputusan kata mufakat, dan kita saling menghargai dan menghormati pendapat dan keputusan hasil
musyawarah. Inilah gambaran tentang kita belajar demokrasi dari musyawarah tingkat kecil untuk menemukan kata mufakat, dan yang terakhir tentang debat dalam penyampaian visi dan misi bagi seorang pemimpin. Nah, itu salah satu contoh tentang belajar demokrasi. Kelompok tadi membahas tentang bacaan yang baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid dan makhrajul huruf, ya. Quran surat Ali Imran ayat 159 tentang demokrasi dalam Islam, ya. Kelompok 1 ada Ainun, Rizky, Nurul, dan Aprilia. Sedangkan kelompok 2 membahas tentang terjemah kata dan kosakata. Quran surat Ali Imran ayat 159 tentang demokratis dalam Islam. Suci Amanda, Septi, Rahmatul Hidayat, dan Tiara. Dan kelompok 3 membahas tentang asbabun nuzul dan isi kandungan. Quran surat Ali Imran ayat 159 tentang demokratis dalam Islam. Ada Indika, Nailah, Nina, dan Nanda Prima Yuda, ya. Dan yang kelompok 4 berdiskusi tentang sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat Quran surat Ali Imran ayat 159 tentang demokrasi dalam Islam. Ada Nur Hamidah Sari, Febiola, Ramidah, dan ya, di sini nanti masing-masing kelompok Ibu sampaikan seperti yang sudah Ibu share di dalam WhatsApp kalian, itu ada kelompok yang mendapatkan tugas masing-masing. Ya, jadi anak-anakku semuanya di situ silahkan kalian berdiskusi setelah proses pembelajaran ini masuk ke pembelajaran inti. Silahkan kalian diskusi lewat WA. Nanti kan Ibu sudah masuk di dalam WA grup kalian masing-masing tuh ada kelompok 1, 2, dan 3. Kalian bahas tentang materi yang kalian dapatkan, kalian kumpulkan sumber data yang kalian ketahui, kemudian kalian simpulkan, jangan lupa menyimpulkan dari materi tersebut, kemudian nanti ada waktu kalian mempresentasikan dari masing-masing kelompok dari hasil diskusi yang kalian lakukan, ya. Dari kelompok 1, nanti presentasi, kelompok yang lain bisa menanggapi atau melakukan tanya jawab. Selanjutnya, Ibu menyampaikan bahwa dalam pembelajaran kali ini ada 3 bentuk penilaian yang Ibu berikan. Yang pertama ada penilaian sikap, yang kedua ada penilaian pengetahuan, dan yang ketiga ada penilaian keterampilan. Penilaian sikap ini Ibu lihat dari keaktifan kalian dalam berdiskusi di kelompok WA tersebut atau dalam forum ketika presentasi ini, menjawab, ya, melakukan tanya jawab, ataupun kalian mengacungkan atau memberikan tanggapan dari guru yang disampaikannya. Kemudian kalau dari segi pengetahuan, ya, kalau dari segi pengetahuan, pelajaran dari pengetahuan kalian bisa nanti kerjakan dari soal yang Ibu berikan kepada kalian untuk dikerjakan secara mandiri, ya, soal evaluasinya. Kemudian yang dari segi keterampilan, silakan nanti kalian menyelesaikan di lembar kerja peserta didik dan juga praktek membaca Quran surat Ali Imran ayat 159 yang kalian rekam atau record yang kalian kirimkan nanti ke Google Form yang sudah Ibu buat. Jadi itulah 3 penilaian yang Ibu berikan pada proses pembelajaran hari ini. Apakah bisa dipahami apa yang Ibu sudah sampaikan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Alhamdulillah kalian bisa memahaminya. Dan minta kamera selalu on, ya, dipersiapkan, ya, sehingga Ibu bisa memantau keaktifan kalian dan fokus, terutama fokus kalian, ya. Diharapkan kalian tidak membuka link atau tab lain selain proses pembelajaran kegiatan hari ini, ya, Ibu itu. Tapi ketika kalian mencari sumber belajar dari tugas kelompok yang kalian kerjakan, kalian boleh mencari dari sumber internet, YouTube, ataupun dari sumber belajar buku lainnya, ya. Itu saya harap bisa kalian pahami. Ya, silakan kita mulai untuk diskusi kelompoknya. Dimulai dari sekarang. Silakan ya, kalian lakukan diskusi. Ya, nanti waktu Ibu kasih sekitar 15 menit ke depan kalian selesaikan. Ya, dan persiapkan untuk siapa yang tampil untuk presentasi pada hari ini. Terima kasih. Silakan dimulai dari sekarang.
diskusi sudah selesai dan saya lihat dari masing-masing kelompok juga sudah siap. Saya lihat semangat ya diskusinya ya, pembagian tugasnya sudah cukup bagus untuk berdiskusi. Rahmat, Ainunuha, Febiola, mana Febiola? Tiara, Nanda, Naila, Ramida Syari. Baik, Bindika sudah, Naila sudah, Ramida Syari, kemudian Nanda Prima belum nampak. Nur Asyafa'ah belum nampak. Baik, bisa kita mulai ya. Dari kelompok 1 mempresentasikan hasil belajarnya. Sudah siap kelompok 1? Sudah, Bu. Baik, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan membaca dan mengidentifikasikan hukum bacaan tajwid surat Al-Imran ayat 159. Pembacaan surat Al-Imran ayat 159 dan artinya yang akan dibacakan oleh Ainun dan Nurul. Kepada Ainun dan Nurul kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lafaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Terima kasih kepada Ainun dan Nurul. Selanjutnya membaca tajwid Quran surah Al-Imran ayat 159 yang akan dibacakan oleh Ainun, Nurul, dan Noni. Yang pertama ada Fabima. Pembacanya Matobi. Alasannya karena ada fathah diikuti Fathah diikuti dengan alif. Yang kedua ada Rahmatim minna. Hukum bacanya idgham biguna. alasannya karena ada tanwin yang diikuti dengan huruf mim. Yang ketiga ada Lionta. Hukum bacanya ikhfa. Alasannya karena ada nun sukun diikuti dengan huruf ta. Yang keempat ada Fazzon Golizo. Hukum bacaannya izhar. Alasannya karena ada tanwin diikuti dengan huruf ghain. Baiklah, terima kasih kepada Ainun dan Nurul. Segitu saja presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aplaus dulu untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan pembelajaran tentang membaca Quran Surat Ali Imran ayat 159 tentang demokrasi dalam Islam dan juga mengidentifikasi hukum bacaan tajwidnya sudah tepat. Baik, lanjut ke kelompok 2 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang terjemahan, kosakata, dan makna Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159. Baik, ada terjemahan Surah Ali Imran ayat 159 yang akan dibacakan oleh Rahmat. Kepada Rahmat dipersilahkan. Terjemahan Surah Al-Imran ayat 159, artinya maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka,
Mohonkanlah ampun lagi bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada kepadanya. Terima kasih kepada Rahmat sudah membacakan terjemahan surah Ali Imran ayat 159. Baik, selanjutnya kosakata surah Ali Imran ayat 159 yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Fabima rahmah, yang artinya karena kasih sayang atau rahmat. Minallah, dari Allah. Linta, kamu bersikap lemah lembut. Lahum, kepada mereka atau untuk mereka. Baik, selanjutnya ada makna kosakata yang akan dibacakan oleh Septi. Kepada Septi dipersilakan. Linta berasal dari kata lana ya linu lin yang berarti lunak dan halus atau lembut. Masdar bentuk lain dari lin adalah layan dan lina. Linta dalam ayat tersebut merujuk pada perilaku Nabi yang berarti bersikap lemah lembut dan santun dalam bertutur kata, tidak mengeluarkan perkataan kasar ataupun menyinggung perasaan orang yang mendengarnya. Lawannya adalah kasar dan keras. Baik, terima kasih. Septi sudah membacakan makna kosakata dari surah Ali Imran ayat 159. Selanjutnya ada kesimpulan yang dibacakan oleh Tiara. Pada Tiara dipersilahkan. Kesimpulan, Allah menganjurkan kepada hambanya agar senantiasa memaafkan serta mengutamakan jalan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan dan memohon ampun kepada Allah sebagai pengirim dalam bertekad. Kemudian bertawakal kepadanya atas keputusan yang dicapai. Terima kasih. Tiara sudah membacakan kesimpulan surah Ali Imran ayat 159. Itu saja yang bisa kami presentasikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bisa masuk ke kelompok 3 ya, kelompok 3 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya hari ini, yaitu tentang asbabun nuzul dan isi kandungan dari Quran surat Ali Imran ayat 159 tentang demokrasi dalam Islam. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nailah, saya perwakilan dari kelompok 3. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang asbabun nuzul dan isi kandungan dari Quran surah Al-Imran ayat 159. Yang pertama adalah pembacaan asbabun nuzul yang akan dibacakan oleh Nanda. Kepada Nanda kami persilahkan. Asbabun nuzul. Tidak ada sebab dari ayat ini. Secara umum ayat ini menegaskan bahwa dunia, kekuasaan, harta, anak keturunan, dan pengikut yang tidak mengindahkan nilai-nilai agama tidak banyak memberi manfaat di akhirat kelak. Penerapan musyawarah atau nilai-nilai demokrasi hanya diperuntukkan bagi hal-hal yang bersifat duniawi. Misalnya terkait dengan urusan kemasyarakatan yang berpotensi mengalami perubahan dan perkembangan yang belum ditemukan petunjuknya atau sudah ditemukan tetapi masih bersifat global. Selanjutnya, musyawarah yang termasuk dalam kategori persoalan yang mengalami perkembangan dan perubahan. Petunjuknya dibuat secara prinsip saja agar dapat menampung perubahan dan perkembangan sosial budaya manusia. Terima kasih kepada Nanda yang telah membacakan asbabun nuzul dari surah Al-Imran ayat 159. Selanjutnya adalah pembacaan isi dan kandungan dari surah Al-Imran ayat 159 yang akan dibacakan oleh Nina dan Windika. Kepada Nina dan Windika, saya persilakan. Isi dan kandungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bertutur kata lemah lembut dan santun, baik kepada kawan maupun lawan, karena mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya. Selanjutnya, C. Sikap keras dan kasar kepada pihak lain membuat masyarakat menjauh dan antipati sehingga proses dakwah akan terhambat dan memberi hasil yang kurang maksimal. D.
Perintah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat dan pihak lain yang memiliki kompetensi untuk hal-hal yang perlu dimusyawarahkan, seperti masalah sosial kemasyarakatan, politik, ekonomi, dan masalah lainnya. Kesimpulannya, Allah menganjurkan kepada hambanya agar senantiasa memaafkan serta mengutamakan jalan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan dan memohon ampunlah kepada Allah sebagai pengiring dalam bertekad. Kemudian bertakwalah kepadanya atas keputusan yang dicapai. Sekian yang dapat kami presentasikan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Tiga yang sudah mempresentasikan diskusinya. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 4, yaitu berdiskusi tentang sikap dan perilaku yang mencerminkan Quran Surat Ali Imran ayat 159 tentang demokrasi dalam Islam. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dari Nur Asyafa'ah, Heni Nur Hasanah, Febiola Oktavania, dan Nur Hamidasari. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan dari Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang akan dibacakan oleh Nur dan Sari. Kepada Nur dan Sari dipersilakan. Oke, baik. Yang pertama itu A. Mengedepankan sikap lemah lembut, menghindari tutur kata yang kasar dan sikap keras kepala. B. Selalu bersedia memberi maaf dan berlapang dada kepada orang yang berbuat kesalahan. C. Berusaha memecahkan masalah umat dengan cara bermusyawarah. D. Menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak dalam bermusyawarah. E. Berusaha konsisten dengan hasil musyawarah dan mengimplementasikannya dengan penuh kesungguhan. Selanjutnya, kesimpulan. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Baiklah, terima kasih kepada Heni yang telah membacakan kesimpulan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kalian semuanya yang sudah mempresentasikan kegiatan hari ini. Tajwid ya, fabima matobi'i. Alasannya kenapa? Karena di sini ada huruf alif didahului dengan fathah. Kalau matobi'i itu harus dibaca 2 harokat. Kemudian yang kedua ada rahmatim minallah ya. Huruf ta langsung dimasukkan ke huruf mim, itu adalah idgham bi gunnah. Dan kemudian yang kedua ada lam tafkhim, yaitu bacaan ini. Sebelum lafaz Allah ada harokat alif, ya bacanya minallah, ya tebal, ya karena ada lafaz Allah, sebelumnya ada harokat fathah. Jadi ada lam jalalah sesudah fathah. Kalau idgham bi gunnah itu ada kasroh tain bertemu dengan huruf mim. Ya, suara tanwin dimasukkan ke suara mim dengan dengung. Lanjut ya, makna kata tadi sudah disampaikan ya, rahmatin, rahmat kasih sayang. Ada linta, kamu, fadhon, kasar, ghalidhul qalbi, keras hati, wastaghfir lahum, dan mintakan ampun untuk mereka, wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka fil amr, dalam urusan itu. Wa idza azamta, apabila kamu sudah membulatkan tekad. Wa syawirhum, berasal syawaro yusyawiru musywaratan, berarti meminta pendapat, nasihat atau pertimbangan. Jadi kata syawirhum dalam ayat tersebut dan mintalah pendapat kepada mereka. Proses pertukaran pendapat atau musyawarah tersebut dalam bahasa Arab disebut tasyawur atau bermusyawarah. Ya.
asbabun nuzulnya ya, tidak ada sebab khusus ya dalam ayat ini. Sebenarnya di sini menegaskan bahwa dunia kekuatan, harta, anak keturunan dan pengikut yang tidak mengindahkan nilai-nilai agama tidak banyak memberi manfaat di akhirat kelak. Jadi penerapan musyawarah atau nilai-nilai demokrasi hanya diperuntukkan bagi hal-hal yang bersifat duniawi. Misalnya apa? Terkait dengan urusan kemasyarakatan yang berpotensi mengalami perubahan dan perkembangan yang belum ditemukan petunjuknya atau sudah ditentukan tetapi masih bersifat global. Ya, selanjutnya kita masuk ke isi dan kandungan. Ya, isi dan kandungan. Yang pertama, Rasulullah SAW senantiasa bertutur kata lemah lembut dan santun baik kepada kawan maupun lawan karena mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Yang kedua, Rasulullah SAW dalam kondisi apapun senantiasa menunjukkan keluhuran akhlak meskipun dalam situasi yang genting seperti kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian umat Islam dalam perang Uhud. Namun beliau tetap bersikap lemah lembut bahkan memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka. Nah, ini salah satu contoh gambar orang yang berdiskusi atau bermusyawarah dalam suatu majelis. Yang terakhir, perintah untuk saling memaafkan apabila musyawarah sudah selesai, termasuk hal yang tidak mengenakan saat musyawarah berlangsung. Ya, itu adalah salah satu isi dan kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 159. Sedangkan sikap apa dan perilaku yang mencerminkan pengamalan ayat. Yang pertama, sikap mengedepankan sikap lemah lembut, menghindari tutur kata yang kasar dan sikap keras kepala. Yang kedua, selalu bersedia memberi maaf dan berlapang dada kepada orang yang berbuat kesalahan. Yang ketiga, ada berusaha memecahkan masalah umat dengan cara bermusyawarah. Yang keempat, ada menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak dalam bermusyawarah. Dan yang kelima, berusaha konsisten dengan hasil musyawarah dan mengimplementasikannya dengan penuh kesungguhan. Dan yang terakhir, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan menjunjung semangat kekeluargaan serta kebersamaan. Demikianlah penguatan pembelajaran kita tentang materi Quran Surat Ali Imran ayat 159 yaitu tentang demokrasi dalam Islam. Tentang kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Silakan tentang kajian Quran Surat Ali Imran ayat 159. Silakan Mindika. Bisa bantu Ibu untuk hasil kesimpulannya dibacakan? Kesimpulannya, Allah menganjurkan kepada hambanya agar senantiasa memaafkan serta mengutamakan jalan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan dan memohon ampun kepada Allah sebagai pengiring dalam bertekad, kemudian bertawakallah kepadanya atas keputusan yang dicapai. Iya, baik. Terima kasih untuk kesimpulan yang disampaikan Windika Putri. Memang benar bahwa ini salah satu ayat memerintahkan kita untuk selalu berdiskusi atau bermusyawarah. Salah satunya perintah untuk saling memaafkan juga apabila dalam musyawarah sudah selesai dan termasuk segala hal yang tidak mengenakan dalam musyawarah. Jadi sangat luar biasa pembelajaran kita hari ini karena kita mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa kita terapkan atau bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku semuanya, Ibu minta tolong untuk dibuka kameranya. Ini tidak nampak, apakah karena sinyal saya? Silakan, biar kita lebih, suasananya lebih menyenangkan, lebih semangat lagi. Silakan kameranya di-on-kan untuk semuanya, ya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung pada kegiatan pembelajaran hari ini. Kesimpulan juga sudah selesai. Untuk selanjutnya proses pembelajaran kita lanjutkan minggu depan dengan materi khusus yaitu belajar tentang berbuat baik atau ihsan ya. Dipersiapkan materinya, kalian bisa mencari sumber belajar dari media pembelajaran yang lain, bisa dari internet atau dari buku yang bisa kalian jadikan sumber belajar. Jadi ketika pada waktu pembelajaran kalian sudah mempersiapkan diri ya untuk materi tersebut. Baik, terima kasih anak-anak ibu semuanya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil makna dan kesimpulan pada kegiatan hari ini dan bisa kita implementasikan atau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk semuanya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa dengan membaca hamdalah secara bersama-sama.
Terima kasih anak-anak ibu semuanya, tetap semangat, selalu jaga kesehatan ya, sehingga bisa mengikuti semua kegiatan dengan baik, karena insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan penilaian tengah semester atau PTS. Terima kasih semuanya, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.